Selamat pagi saudara sekalian, bertemu kembali di renungan pendek pagi ini dan saya beri tema tangis dan kasih yang menghapus ketakutan. Teksnya diambil dari Kejadian pasal 45 ayat 14 dan 15. Demikian bunyinya. Lalu dipeluknyalah leher Benyamin adiknya itu dan menangislah ia. Dan menangis pulalah Benyamin pada bahu Yusuf. Yusuf mencium semua saudaranya itu dengan mesra. Dan ia menangis sambil memeluk mereka. Sudah itu barulah saudaranya bercakap-cakap dengan dia. Saudara sekalian yang kasih, masih berhubungan dengan kisah haru pertemuan Yusuf si raja muda di Mesir dengan saudara-saudaranya yang dulu membuat petaka, derita, dan sengsara Yusuf. Kemudian dalam pasal 45 ini pertemuan haru itu terjadi. Dikatakan dalam teks pembacaan kita, setelah mereka bertemu, lalu Yusuf mencium saudara kandungnya, Benyamin. Dan Benyamin menangis di bahu Yusuf. Lalu bukan hanya itu, Yusuf juga mencium semua saudaranya dan merangkul mereka dengan mesra. Sehingga saudaranya yang dahulu ketakutan, hilanglah ketakutan itu. Mengapa saudaranya takut, saudara? Ketakutan itu berawal dari dosa. Dosa membuat orang ketakutan, sama seperti Adam dan Hawa dulu. Karena dosanya mereka sembunyi pada waktu Tuhan datang. Dosa memang selalu begitu. Itu hanya penjahat, saudara, sembunyi kalau dia melakukan kejahatan. Dan kalau polisi telah mendeteksinya, dia melarikan diri. Ketakutan itu terjadi akibat dosa. Dan saudara Yusuf adalah orang-orang yang telah melakukan dosa yang sangat menyusahkan bagi Yusuf, yang notabene adalah saudara sendiri. Dan karena itu pada waktu mereka bertemu, dan Yusuf menjadi penguasa, mereka sangat ketakutan. Yang indah adalah pada waktu pertemuan itu kemudian Yusuf menangis. Dia mencium dengan mesra. Yang saya dalam pengertian saya mencium dengan mesra, menangis, itu adalah tanda kasih dan ketulusan. Tanda pengampunan yang tulus dan benar. Pengampunan karena kasih itu menghapus ketakutan. Sehingga teks kita mengatakan setelah itu, setelah Yusuf mencium mereka dengan mesra, dengan kasih, kemudian cairlah suasana. Mereka baru bercakap-cakap dengan Yusuf. Ketakutan sudah pergi dan gemetar sudah diatasi. Saudara yang kasih, betapa pentingnya dalam kehidupan kita. Kalau kita berbuat salah, kita melakukan sesuatu yang tidak baik, adalah sangat penting untuk kita mengakui kesalahan dan mohon maaf. Dan kepada kita yang diminta maaf, kita juga harus rela memaafkan. Memaafkan sebagaimana mestinya. Karena dengan maaf dan melupakan, maka hubungan dipulihkan. Kita dinasihati dari Efesus pasal 4 ayat 30. Hendaklah kita ramah satu dan lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni sebagaimana Kristus telah mengampuni kita. Adalah sangat indah, saudaraku, kalau hidup ini diwarnai kasih, kemesraan, keakraban, saling mengasihi dan saling memaafkan sebagaimana kita diampuni oleh Tuhan. Dengan itu maka suasana hidup akan menjadi indah, ketakutan terhapuskan, dan hubungan dipulihkan. Itulah yang menjadi kunci damai sejahtera. Mari kita menjadi orang yang saling mengasihi, umat yang saling mengampuni. Sebab kita diajar demikian. Tuhan memberkati kita, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih kepadamu, dalam hidup ini ada berbagai situasi yang tidak mudah. Tolong kami untuk kami bisa mengasihi dan mengampuni. Karena kasih dan pengampunan itu menghilangkan ketakutan dan mencairkan hubungan yang rusak, dipulihkan kembali. Kami rindu juga dalam hidup kami bersama dengan siapapun dalam hidup kami. Kami rindu diwarnai dengan kasih, dengan saling mengampuni, saling menghargai. Sebab untuk itulah kami dipanggil. Kami adalah anak-anak Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati kami semua hari ini dalam berbagai tugas tanggung jawab kami. Menolong kami. Tuhan Yesus, terima kasih kepadamu. Ini doa kami. Haleluya. Amin. Selamat pagi, saudara.